Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang ke-13 di bulan suci Ramadan ini. Allah masih berikan kita kesempatan dan banyak nikmat untuk sama-sama kita nikmati di bulan suci Ramadan yang penuh dengan mulia ini, penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin. Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya Ramadan itu adalah bulan ampunan, dan kita raih ampunan itu di bulan Ramadan ini. Rasulullah sebut bahwasanya Ramadan itu adalah bulan rahmat, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan banyak rahmat di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu judul. Ada yang mencatat itu, yakni hadis-hadis tentang amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Hadis-hadis tentang amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Sebelum itu, kita akan membacakan sebuah hadis sallallahu alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim, riwayat dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadhan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu surga itu selebar-lebarnya. Wa ghuliqat abwabun nar, dan akan dikunci, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Sahr al-Azdi, meriwayatkan hadis 5.734 hadis selama beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan Abu Hurairah ini, saudara-saudara, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan beliau bersama Rasulullah itu tidak lama. Jadi terhitung singkat sekali, yakni hanya 3 tahun. Tapi dengan waktu 3 tahun itu tidak kemudian menjadikan Abu Hurairah ini sedikit periwayatan hadisnya, tidak. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu kemanapun Nabi pergi dia ikut. Kemanapun Nabi berjalan, maka Abu Hurairah akan ada selalu di belakang. Maka setiap Nabi melafazkan sebuah hadis nasihat, maka Abu Hurairah mencatatnya dan Abu Hurairah menghafalnya. Maka sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis, ya Abu Hurairah. Bahkan jumlah ini mengalahkan hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi yang bernama Sayyidah Aisyah sendiri, yang notabene Sayyidah Aisyah itu orang yang bersama Rasulullah, serumah dengan Nabi, bahkan satu tempat tidur dengan Nabi, pun hadisnya tidak bisa mengalahkan jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ pula letak kemuliaan Abu Hurairah ini. Dia dipanggil Abu Hurairah karena kecintaan beliau terhadap kucing. Jadi Abu Hurairah itu selalu memakai jubah. Jubah itu mempunyai lengan yang besar. Jadi di lengan itu selalu ada anak kucingnya. Dia sangat suka dengan anak kucing sehingga kemana-mana, katakanlah demikian, selalu ada anak kucing. Jadi satu ketika Nabi melihat Abu Hurairah ini kok suka bermain dengan anak kucing, maka dipanggillah Abu Hurairah, yaitu bapak anak kucing. Kalau dalam bahasa Arab itu dia ini sangat bahasa yang sangat kaya, karena satu kata itu bisa banyak makna. Salah barisnya saja atau salah panjangnya, salah pendeknya, maka itu juga bisa berubah makna. Contoh, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tapi begitu A-nya panjang, maka dia menjadi kalimat tanya. Allahu Akbar, itu menjadi kalimat tanya, bukan Allah Maha Besar lagi. Tapi apakah Allah itu besar? Nah, itulah perlunya kita belajar dan terus belajar. Selama ini kan kita sering mendengar ada beberapa imam yang tidak paham, atau bahkan kita yang tidak paham. Allahu Akbar, rusak maknanya, bahkan sangat jauh. Bukan Allah Maha Besar lagi, tapi apakah Allah itu besar? Jadi sangat jauh Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama halnya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini meriwayatkan hadis ini, kemudian disyarah oleh Imam Muslim. Maksud daripada hadis riwayat Imam Abu Hurairah ini adalah makna majazi. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, itu makna majazi atau metaforis, perumpamaan, seolah-olah, begitu yang makna yang diinginkan. Jadi kalau dalam ilmu mustalahil hadis, ilmu yang membahas tentang hadis, hadis itu ada yang boleh dimaknai secara tekstual, ada juga yang mesti dicari makna lain yang diinginkan. Konteks hadis tersebut apa? Kalau secara tekstual hadis ini berarti di bulan Ramadan surga itu fisiknya, zatnya yang betul-betul pintunya dibuka oleh Allah. Neraka itu yang betul-betul ditutup. Nerakanya betul. Setan itu yang betul-betul diikat, dibelenggu di bulan Ramadan. Kalau makna tekstual daripada hadis ini. Tapi kalau makna kontekstual, inilah kita tidak boleh memahami hadis itu, kata orang Jawa, saenak udele dewe. Artinya, hadis itu kan berkata demikian, maka ikuti. Maka kita, siapa yang paling paham tentang makna sebuah hadis, maka yang paling paham itu adalah para ulama salafus saleh tentang makna hadis yang diinginkan. Jadi kalau makna tekstualnya berarti surga betul-betul dibuka, neraka betul-betul ditutup, setan betul-betul diborgol atau diikat. Tapi kalau makna menurut Imam An-Nawawi, karena hadis ini hadis majazi, perumpamaan, seolah-olah bahasa kiasan. Dibuka pintu surga di sini maksudnya adalah kesempatan bagi kita untuk beramal soleh itu jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain. Contoh dengan hadis sahih, disebutkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan satu huruf yang kita baca di bulan suci Ramadan itu pahalanya adalah 10. Artinya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 19 ayat, 19 huruf, maka dikalikan 10. Sudah dapat kita 190 pahala, begitu kira-kira. Ketika kita melafazkan alif lam mim, maka kita akan mendapatkan 30 pahala. Itu keutamaan yang Allah berikan hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi kesempatan bagi kita untuk beramal ibadah itu lebih banyak. Tapi banyak orang yang salah, terutama menjadikan sumber rujukan sebuah hadis
dhaif. Saya sebutkan hadis itu memang betul-betul dhaif karena ada jalur salah satu daripada perawinya itu cacat yang dihukumi para muhaddisin sebagai pendusta. Hadis apa itu? Hadis tentang naumis shaimil ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini banyak menjadikan rujukan umat hari ini. Sehingga umat hari ini dengan hadis dhaif tersebut beramal bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai sebagai ibadah. Jadi habis setiap hari Ramadan, di siang hari Ramadan itu habis hanya untuk tidur saja. Jadi itu hadis itu lemah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Artinya kedudukan hadis itu lemah. Tidur itu bisa menjadi ibadah tapi ada pengikatnya atau alasannya. Misal Ustadz Anwar diajak untuk menghibah orang atau berkumpul-kumpul menghibah, membicarakan orang. Kadang kan kita secara tak sengaja berkumpul kita lalu ada orang yang dibahas, ada orang yang dipergunjingkan, diperbincangkan, dan itu aibnya. Maka ketika itu Ustaz Anwar berpikir ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Kenapa? Bisa sumbing pahala puasa. Jadi ini ditinggalkan lalu dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah dia sambil baca Quran lalu kemudian tertidur. Maka tertidurnya ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada ibadah itu. Kenapa? Proses di awal dia mengaji, tertidur. Tidurnya itu dinilai sebagai suatu ibadah, kebaikan. Tapi kalau memang diniatkan untuk tidur di bulan Ramadan, maka bukan menjadi ibadah menurut para ulama, tidur yang tercela. Kenapa? Masih banyak hal-hal yang lain, hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan selain daripada tidur. Membantu orang rumah, ya beres-beres rumah, menyapu, membaca Al-Quran, membaca buku, hal-hal yang bermanfaat. Jadi umat hari ini dah terlanjur salah memahami hadis Nabi yang tak bisa dijadikan hujjah. Itulah tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Salah. Habis sholat subuh, Pak Haji Abdul Razidana bertanya kepada Ustaz Anwar, Ustaz mau kemana dulu? Saya mau ibadah dulu. Mau kemana Ustaz? Ibadah dulu. Salah memaknai hadis. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pahala dilipat gandakan. Berdasarkan hadis ini, kesempatan bagi kita untuk beramal itu lebih banyak, pahala dilipat gandakan. Masjid ramai, sedekah rajin, zikir dan lain sebagainya. Itu makna dibuka pintu surga itu. Kemudian wa ghuliqat abwaabun nar, pintu neraka itu ditutup. Pintu neraka itu ditutup serapat-rapatnya menurut Imam Muslim, menurut Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Maknanya adalah puasa itu sendiri menjadi wija, penghalang bagi kita untuk melakukan kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Maka dalam hadis lain Nabi SAW sebutkan, kalau ada orang yang ingin meladeni engkau berkelahi, ingin meladeni engkau bercakap-cakap yang tak baik, memancing emosimu, maka yang Nabi sebutkan bahwa sebutkan kepada orang itu, ana shaim, ana shaim, ana shaim. Saya puasa, saya puasa, saya puasa. Jadi puasa itu bisa menangkal daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita jujur pada diri kita sendiri. Ketika kita ingin melakukan sebuah kesalahan dan dosa, maka secara refleks otak kita akan berkata bahwasanya saya sedang berpuasa, saya sedang puasa. Maka puasa itulah makna menurut Imam An-Nawawi, wa ghuliqat abwaabun nar, pintu neraka itu ditutup. Artinya pintu peluang-peluang untuk kita melakukan maksiat itu lebih kecil dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Karena kenapa? Karena kita takut pahala puasa kita kurang dan lain sebagainya. Makanya bapak-bapak, kalau kami orang penyalai Kuala Kampar itu menyebut orang puasa itu, misalnya ada anak-anak berpuasa, maka orang tua akan bertanya, sudah dapat berapa periuk kamu puasa? Jadi puasa itu dianalogikan sebagai sebuah periuk penanak nasi itu. Karena kami dulu masak nasi pakai tungku kayu bakar, lalu periuknya terbuat dari aluminium tipis gitu ya.
Jadi puasa itu dengan masyarakat Kuala Kampar dianalogikan sebagai sebuah periuk. Dah berapa periuk dapat Pak? Artinya sudah dapat berapa puasa? Udah ada yang bolong atau belum? Kenapa periuk? Ternyata periuk itulah yang gampang sompel, gampang penyok. Nah, itu. Jadi ketika kita berpuasa, kita melihat katakanlah orang yang terbuka auratnya, lalu kita tengok berlama-lama, dan itu dosa, tapi tidak membatalkan puasa. Lalu dampaknya kemana? Itu efeknya kepada periuk kita tadi nih. Periuk kita akan penyok dia. Nah, periuk itu akan penyok. Lalu nanti kita buat dosa lagi, tidak membatalkan puasa, tapi periuk itu semakin penyok dia. Maka ini selaras dengan hadis Nabi SAW. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'ul 'atas. Banyak di antara umatku yang puasanya itu kata Nabi hanya dapat haus dan lapar saja. Kenapa? Tak ada nilai puasanya. Periuknya sudah habis, penyok semua. Kalau diibaratkan periuk itu sempurna, dia dah tak enak lagi ditengok. Itulah kualitas puasa kita hari ini. Maka kalau ada orang ingin mengajak menggibah apa segala macam, kita hindari itu apa? Untuk memastikan agar periuk kita ini tetap mulus, tidak ada yang penyok, tidak ada yang sompel, atau apalagi sampai tanggal, apalagi sampai remuk habis, maka tak bernilailah puasa kita, sia-sia Ramadan kita. Dan liman adraka Ramadan walam yughfarlah, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dia tak dapat ampunan di bulan Ramadan, justru dosanya yang bertambah. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna lafaz terakhir daripada hadis ini adalah wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Menurut Qadi bin Iyad, makna syaitan dibelenggu itu adalah orang Islam yang berpuasa itu diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah untuk tidak menuruti bisikan-bisikan syaitan. Maka ini metaforis atau kiasan bahwasanya setan itu tidak terlalu kuat pengaruhnya kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena kita berpuasa. Ketika dia membisikkan ke telinga kita, tengoklah itu sedikit, tengoklah itu sedikit. Lalu kita berkata, oh tak boleh, nanti kurang pahala puasa saya. Jadi pengaruh setan itu tidak kuat di bulan suci Ramadan. Tapi kalau mana teksnya betul-betul setan itu digari, betul-betul diborgol. Tapi kan ada makna lain yang dikenal. Seperti yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Hajar, setan itu ditahan sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk mengatasnamakan setan dari setiap kejahatan-kejahatannya. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Misalnya, oh ini saya melakukan ini, ya setan menggoda saya. Nah, karena setan itu ditahan. Nah, itu betul-betul makna tekstual itu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama tentang amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini adalah hadis tentang untuk menyegerakan berbuka puasa. Hadis ini datang daripada sahabat Nabi SAW, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Apa arti Sahal, Bapak? Sahal itu dalam doa itu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tak ada kemudahan kecuali Engkau menjadikan perkara itu mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan kesulitan itu, kalau Engkau menginginkan dia menjadi mudah, maka dia akan mudah. Jadi Sahal bin Sa'ad ini dulu namanya adalah Hazan, ya? Namanya adalah Hazan. Lalu dengan Nabi ditanya, namamu siapa? Hazan, wahai Rasulullah. Ganti, kata Nabi. Ganti menjadi apa? Itu diganti menjadi Sahal. Hazan itu apa artinya? Susah. Siapa namamu? Susah. Dengan Nabi ganti. Nabi detik itu juga mengganti nama orang. Jadi banyak orang-orang hari ini yang nama-namanya kurang baik menurut agama, maka diganti. Nabi pun mengganti nama Sahal yang Hazan yang artinya susah hidup menjadi Sahal, mudah dalam segala urusan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas bi khairin
la yazalun nas bi khairin, manusia itu akan selalu berada dalam kebaikan ma'ajjilul fitr, selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Artinya puasa kita tak sama dengan puasanya orang Syiah di Iran, Irak, di Bahrain, negara-negara dengan penduduk Syiah terbanyak di dunia. Orang Syiah berpendapat bahwasanya semakin lama puasa semakin banyak pahalanya. Tapi puasanya orang Islam yang diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah puasa itu, dan kita akan selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita menyegerakan berbuka puasa. Jadi artinya ketika waktu berbuka itu masuk, segerakan berbuka. Segerakan berbuka. Seperti yang Nabi suruh, ya ambil sebutir kurma atau air putih lalu sebutir kurma. Maka dalam berbuka itu pun ada sunnah-sunnahnya. Menyegerakan berbuka puasa itu bagian daripada sunnah. Tapi kalau melama-lamakan itu ya tidak berdosa juga. Nah, tapi kan kita yang agak-agak repot ya, kalau misalkan jamnya agak sedikit rusak, misalnya lebih cepat berbukanya. Nah, jadi menyegerakan berbuka puasa itu sunnah. Di dalamnya itu pun ada sunnah-sunnah yang lain. Apa sunnah-sunnah yang lain? Di antaranya adalah minum air putih lalu kemudian makan sebutir kurma. Dalam makan kurma itu pun ada sunnah yang lain. Apa? Makanlah kurma itu ganjil seperti yang Nabi lakukan. Nabi tak pernah makan kurma 2, 4. Nabi makan kurma itu pasti ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Tapi orang Indonesia kalau dah makan kurma dia lupa ganjil atau genap. Selagi masih hari depan gas terus. Nah, dah habis baru berhenti. Nah, itu orang kita. Jadi sunnah dalam berbuka itu yang pertama dia menyegerakan, kemudian dalam berbuka itu sendiri minum air putih yang diajarkan Nabi, kemudian makan rutab. Rutab itu kurma basah, kalau tamar itu kurma kering. Nah, kurma kering, sampai tempat kita itu rata-rata kurma yang kering. Kalau yang kurma basah itu ya rutab itu ya masih kres-kres. Kemudian tidak berlebihan. Nah, itu juga bagian dari sunnah. Orang hari ini kenapa banyak yang tak mau sholat tarawih padahal dia ada di rumah, bukan di tempat kerja. Nah, tak mau sholat tarawih kenapa? Karena alasannya kekenyangan. Ini alasan kekenyangan ini sebetulnya tidak menjadikan alasan untuk tidak sholat tarawih bersama. Kenapa? Nabi dah anjurkan kalau berbuka jangan berlebihan, makan jangan berlebihan, apapun hal-hal yang dilakukan berlebihan maka tidak baik dampaknya. Maka ikut lagi petuah Nabi. Apa kata Nabi? Tempat atau wadah paling buruk di dunia ini adalah perut. Fasulusu li ta'ami, maka isilah perutmu itu sepertiganya li ta'ami untuk makanan, wasulusu li syarabi, isi sepertiga perut itu lagi untuk minuman, wasulusu li nafsi, dan isi sepertiganya lagi atau sisakan sepertiganya lagi untuk nafas. Ya, kalau dah sepertiganya nasi, sepertiganya kolak, sepertiganya cendol, tak ada sisa untuk nafas. Kalau tak ada sisa untuk nafas, ya malas ke masjid. Nabi itu orang paling kuat. Kenapa? Pola makannya terjaga, kunyahnya 33 kali. Kunyah Nabi 33 kali akhirnya berdampak kepada perut ususnya. Tak terlalu berat perut ini mencerna makanan itu. Kenapa? Sudah hancur 33 kali. Orang kita makan nasi kadang tak berkunyah lagi langsung telan. Apalagi nasi panas itu disejukkan dalam mulut, telan. Biasa itu. Nabi 33 kali dikunyah. Sunnah Nabi dengan jari 3, kunyah 33 kali. Hancur lumat makanan itu sampai ke perutnya. Tak terlalu berat pekerjaannya. Makanya Nabi sampai ke akhir hayatnya itu sehat. Umur 50 tahun lebih itu Nabi masih bisa naik kuda, berkuda 200 kilo. Ya dari sini ke Duri lebih kurang. Berkuda Nabi sanggup umur 50 tahun lebih. Bapak-bapak hari ini umur 50 tahun lebih suruh naik kuda, mana sanggup? Datang ke masjid aja lomba batuk umur segitu. Nabi masih sanggup. Bukan kuda Mitsubishi Pak. Memang kuda asli. Kalau kuda Mitsubishi ke Medan pun sanggup. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menyegerakan berbuka puasa. Kemudian amalan sunnah berikutnya adalah makan sahur. Ini nampaknya sepele. Ada orang berkata seperti ini,
Sahur tak ada pengaruh. Kadang makan sahur justru membuat kita lapar. Kadang dengan tidak bersahur justru kadang-kadang kita kuat, ya kadang-kadang kuat dengan bersahur, kadang-kadang. Maka kita sebagai orang yang berakal, yang Allah beri akal, bahwasanya makan sahur itu sedikit banyak mungkin ada pengaruhnya, tapi tak akan mampu bertahan sampai jam 6. Apalagi puasa kita 13 jam. Dengan makanan yang sedikit kita makan di waktu sahur, rasanya mustahil, karena di waktu normal hari-hari biasa kita makan 3 kali itu masih merasa lapar juga. Apalagi di waktu sahur makan kita tidak terlalu banyak, bertahan untuk 13 jam tidak bisa rasanya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Finlandia, di Islandia, negara-negara utara bumi, di Skandinavia, Denmark dan lain sebagainya, yang berpuasa 19 sampai 20 jam. Mereka berpuasa 19 sampai 20 jam, tapi pahalanya lebih banyak daripada kita. Kenapa? Kaidah usul fikih berlaku untuk mereka. Innamal ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu Allah beri sesuai dengan kadar tingkat kesulitan. Nah, kesulitan kita 13 jam, mereka 20 jam. Sama-sama kita dapat pahala, tapi nilainya mungkin berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah punya sifat al-adlu, maha adil. Tak mungkin yang berpuasa 20 jam pahalanya sama dengan yang 13 jam. Untuk mengejar ketertinggalan pahala kita itulah amalan-amalan sunnah ini kita perbanyak. Di antaranya makan sahur. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat tahun 93 Hijriah, yang berbeda dengan Malik bin Anas yang wafat 174 Hijriah. Anas bin Malik ini menurut riwayat adalah sahabat Nabi yang sholatnya sangat mirip dengan Nabi. Kalau ada orang hari ini mengatakan sholat saya mirip Nabi, maka belum. Kenapa? Abu Hurairah mengatakan bahwasanya sholat yang paling mirip dengan Nabi itu, bahkan gerakannya, tinggi takbirnya, bacaannya, gerak-gerik Nabinya, nah itu yang paling mirip Anas bin Malik. Kenapa? Karena Anas bin Malik ini 10 tahun bersama dengan Nabi. Jadi ibarat katanya Anas bin Malik ini adalah khadim Nabi, pembantu. Suruh beli ini, suruh pergi ke sini, suruh ke sini. Nah, itu tugasnya Anas bin Malik. Orang tuanya sangat senang menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah, sehingga Anas bin Malik pun menjadi orang yang sangat mirip salatnya dengan salat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Dia mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu, sahurlah kalian wahai umatku, fa inna fis sahuri barakah." Karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma, meskipun kalian hanya mendapati segelas air, maka segelas air itulah menjadi sahur baginya. Jadi dalam sahur itu bukan kita cari kenyang, tidak. Yang kita cari adalah keberkahan dalam makan sahur itu. Lalu kapan mengakhiri makan sahur? Qadru khamsina ayat, kira-kira 50 ayat. 50 ayat menjelang azan itu makan sahur itu, ada yang mengatakan bahwasanya makan sahur itu harus berhenti kira-kira 50 ayat menjelang azan, ya kira-kira 10 menit. Kita baca Al-Quran, maka kalau bisa makan sahur itu sudah harus berhenti. Tapi ada juga yang berpendapat makan sahur itu yang tidak ada batasnya kecuali azan. Jadi bapak-bapak berpegang mana saja boleh, hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal fajr. Sebagian orang berpegang pada ayat ini sehingga batasan sahur mereka itu adalah azan. Begitu azan berkumandang berhenti makan sahur. Tapi di Indonesia orang menyikapinya dengan imsakiyah. Imsakiyah itu artinya ragu-ragu, yang berjaga-jaga. Alangkah lebih baiknya kita sudah selesai makan sahur dengan kondisi gigi sudah bersih, badan sudah harum, dan kita sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid. Itu para ulama kemudian membuat imsakiyah terutama di Indonesia ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga
amalan sunnah di bulan suci Ramadan itu adalah perintah untuk banyak bersedekah. Hadis ini datang daripada sepupu Nabi namanya Ibnu Abbas. Abbas adalah paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Dia punya anak namanya Abdullah bin Abbas, lebih dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajudan nas." Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajudu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu menjadi-jadi terlebih-lebih di bulan Ramadan. Nah, itu memang betul itu. Orang hari ini sedekahnya luar biasa, Pak. Yang biasanya sedekahnya di luar Ramadan itu biasa-biasa saja, maka hari ini banyak kita temukan banyak orang berbagi apa namanya istilahnya kalau orang kita menyebutnya takjil. Di pinggir-pinggir itu orang datang bawa makanan takjil, itu panti asuhan luar biasa, silih berganti orang ingin berbuat kebaikan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan keberkahan, bulan berbagi tidak menjadikan kita miskin, justru berbagi insya Allah menjadi sabab musabab diturunkannya rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Maka selama Ramadan ini masih ada, maka teruslah berbuat baik, terutama bersedekah. Karena apa yang kita pakai itu akan lapuk, apa yang kita makan mohon maaf akan jadi kotoran, tapi apa yang kita sedekahkan itulah yang nanti akan kita ambil kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi orang yang sangat rajin bersedekah, dan bersedekah Nabi itu menjadi-jadi berlipat-lipat di saat bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini yang banyak di antara kita yang salah kaprah. Bahkan pengurus masjid pun salah. Di mana letak salah pengurus masjid? Dia buat daftar yang mengantar perbukaan, ditempel situ. Yang mengantar perbukaan. Kadang tidak dibuat itu, tapi dibuat yang mengantar makanan untuk orang tadarus katanya. Tak ada yang salah sebetulnya. Itu sama dengan yang anjuran yang ketiga tadi, yaitu banyak bersedekah. Tapi makna yang diinginkan di sini adalah ada orang yang berbagi sedekah dan orang yang berbagi sedekah kepada orang yang berpuasa. Antara dia ingin berbuka atau sesudah berbuka, pahalanya berbeda. Ini dia. An Zaid ibn Khalid al-Ju'ani, dari Zaid bin Khalid al-Ju'ani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatara sa'iman, siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berbuka puasa, kana lahu mithlu ajri, maka baginya pahala semisal, pahala yang sama dengan orang puasa tadi. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an, bahkan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah man fatara sa'iman, siapa yang memberi makan kepada orang yang akan berbuka. Artinya perbukaan itu kalau mau diantar ke masjid sebelum orang berbuka. Kenapa? Dapat pahala mithlu ajri, semisal orang puasa tersebut. Tapi ketika perbukaan itu diantar di saat orang tadarus, maka dia nilainya sedekah saja. Nah, ketika orang tadarus, orang sudah tidak puasa lagi. Nah, dapat pahala ya dapat, tapi pahalanya pahala sedekah dihitung Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala sebagai memberi makan kepada yang berbuka puasa. Banyak juga hari ini saya melihat fenomena-fenomena terutama di Pangkalan Kerinci, banyak orang suka mengadakan buka bersama, tapi buka bersamanya itu di kafe, buka bersamanya di tempat makan dan lain sebagainya, bukan di masjid. Kalau di masjid dipastikan insya Allah mereka sholat. Tapi kalau yang di kafe-kafe, itu makan buka puasanya itu bisa sampai Isya baru pulang, maghrib ya lewat. Itu banyak. Itu maka kalau bisa untuk berbuka bersama silahkan, tapi pastikan jangan sampai melalaikan kewajiban kita yang lain, yaitu sholat maghrib itu. Syukur-syukur dapat dilaksanakan secara berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kepada orang yang akan berbuka puasa, terkadang ada hal-hal yang
kita lakukan secara tidak sengaja ketika kita pergi ke bazar Ramadan atau memberi takjil kata orang hari ini, tapi secara tidak sadar kita melakukan dalam tanda petik dosa yang tidak tersengaja. Ketika kita membawa tentengan-tentengan takjil itu permukaan yang begitu banyak, kalau dalam mobil penuh mobilnya, kalau sepeda motor penuh di tentengannya, sementara ada orang-orang miskin yang menyaksikan kita membawa tentengan itu, maka disitulah tak terasa kita melakukan dosa-dosa tanpa tersengaja. Bukankah mereka menjadi tanggung jawab kita gara-gara membiarkan orang fakir dan miskin saja Allah sebut kita sebagai pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apakah kamu ingin tahu, kata Allah, siapa pendusta agama itu? Orang yang membiarkan fakir miskin itu. Di saat mereka berharap belas kasihan, kita membawa tentengan-tentengan itu. Dalam hati mereka, kok tak tega kali orang ini tidak mau memberi saya 1-2 permukaan. Nah, itulah dosa-dosa yang tak tersengaja itu. Kemudian di saat kita melakukan undangan makan bersama, buka bersama di rumah, di masjid, siapa yang kita undang? Pejabat, orang pemangku-pemangku kepentingan, orang-orang yang selalu makan enak. Tapi kita lupa mengundang orang miskin, kita lupa mengundang anak yatim. Nah, di situ kesalahan-kesalahan kita. Siapa yang paling berhak untuk kita beri makan? Orang fakir, orang miskin. Siapa yang paling berhak diundang oleh pengurus masjid untuk buka bersama? Orang fakir, orang miskin. Bukan orang-orang kaya. Nah, kita selalu buat acara mewah, undangannya pun yang mewah-mewah. Orang miskin, maka kata Nabi, undangan yang paling tercela, terlaknat, terkutuk, paling buruk adalah undangan orang mengadakan pesta tapi tidak ada orang miskin yang diundang makan. Nah, itu bapak-bapak, berhati-hatilah. Jangan lupakan fakir dan miskin, karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama kalau tidak mau kita digelar Allah sebagai pendusta agama. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail bagian daripada amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan yang mesti kita manfaatkan betul momentum tersebut. Hadis ini datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini sahabat Nabi yang miskin. Suatu ketika Nabi pernah bersama Jabir bin Abdullah ini pulang dari sebuah perjalanan panjang. Lalu Jabir tertinggal di belakang karena unta Jabir ini kurus, kering, jalannya lambat. Lalu ketika Nabi dah sampai ke depan, Nabi balik lagi ke belakang menjumpai Jabir bin Abdullah. Nabi bertanya, "Jabir, kenapa lambat?" "Ini Rasulullah, unta saya ini lambat." Maklumlah unta yang tidak sehat, kurus. Lalu Nabi bismillah dipecut unta ini tadi. Unta ini dengan izin Allah larinya kencang sehingga Jabir pun sampai ke masjid dengan cepat. Akan masjid apa? Lalu kemudian ini menceritakan tentang kedermawanan Nabi, bapak-bapak. Sampailah di masjid terjadilah perbincangan antara Nabi dengan Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, "Jabir nih untamu kurus kering, larinya lambat." "Ya Rasulullah." Jadi kata Nabi, "Kenapa tidak kau jual saja?" Apa kata Jabir? "Bagaimana saya ingin menjualnya Rasulullah? Pernah saya ingin menjual, orang tak mau. Saya kasih gratis, orang menolak. Saya kasih gratis saja orang tak mau, apalagi saya jual. Karena unta ini tidak ada, ya, kurus kering." Jadi kata Nabi, "Beginilah Jabir, biar saya beli." Kata Nabi. Nabi dengan penuh kerendahan hatinya berkata kepada Jabir, "Jabir, untamu biar saya yang beli." Apa kata Nabi? "Orang lain dikasih gratis tak mau, kok engkau malah ingin membelinya, wahai Rasulullah?" "Ya tidak apa-apa, supaya engkau senang sedikit. Aku beli untamu ini seharga 1 dirham. 1 dirham itu 200.000 sekarang lebih kurang. Aku beli untamu seharga 200.000 ya Jabir." Apa kata Jabir? "Janganlah Rasulullah, naiklah sedikit." Tadi mau jual kasih gratis, Nabi tawarkan 200.000, dia bilang naiklah sedikit.
Itu luar biasa sahabat Nabi namanya Jabir ini. Nego, Nabi naikkan jadi 2 dirham. Apa kata Jabir? Jangan Rasul, rugi saya. Tambahlah lagi. Nego yang panjang ini berakhir di angka 40 dirham. 40 dirham itu berapa Bapak? 40 dirham itu lebih kurang 8 juta rupiah untuk seekor unta yang tinggal tulang itu. Itu bukan menunjukkan bisnis antara keduanya, tidak, tapi menunjukkan begitulah Rasulullah SAW, orang yang sangat dermawan, tidak ingin menyakiti sahabatnya dan selalu ingin membahagiakan sahabatnya. Nah, tapi sahabatnya ini pula yang memanfaatkan kebaikan orang. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hadis dari Jabir bin Abdullah ini? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salah tunul qunut. Nah, ini amalan sunnah di bulan Ramadan, qiyamul lail. Salat yang paling utama itu adalah tulul qunut, yang paling lama berdirinya. Berapa menit lagi Ustaz? 10. Afdalus salah tulul qunut. Salat yang paling utama itu adalah yang paling lama berdirinya. Nah, itu untuk semua salat. Kalau ingin mendapatkan keutamaan salat, maka berlama-lamalah dalam berdirinya. Itu salat yang lama berdirinya. Karena Nabi kalau salat dulu kan diceritakan dalam hadis yang sahih sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu saking lamanya. Selesai dia baca itu, Ali bin Abi Thalib itu pernah bermakmum dengan Nabi. Nabi salat malam yang dibacanya surah Al-Baqarah. Kemudian ya biasa-biasa saja. Ali berharap itu sudah selesai surah Al-Baqarah itu. Ternyata habis surah Al-Baqarah Nabi lanjut lagi surah Ali Imran. Habis itu lanjut lagi surat yang berikutnya. Kemudian diriwayatkan juga berapa lama Nabi berdiri, selama itu pula rukunya, selama itu pula sujudnya. Jadi dikisahkan bahwasanya Ali tak mau lagi ikut salat dengan Nabi. Karena kapok dia, terlalu lama Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya. Makanya pernah ditanya oleh istrinya, wahai Rasulullah, kenapa engkau salat sampai bengkak-bengkak kaki? Bukankah engkau maksum, dijamin masuk surga? Apa kata Nabi? Apakah salah aku menjadi orang yang bersyukur? Itu dia. Jadi Nabi pun dah sebut salat yang paling baik itu yang tulul qunut, yang paling lama berdirinya. Tapi dalam hadis lain Nabi juga sebutkan kalau salatnya berjamaah, itu lain kondisinya. Kalau salat bersendirian, apa lama-lama. Tapi kalau berjamaah ringkaskan. Tapi untuk salat tarawih lain lagi ketentuannya. Kalau kita salat berjamaah, kata Nabi, ringkaskan bacaan, artinya kita mesti menengok siapa pasukan kita di belakang. Kalau pasukan-pasukan kita ini yang seperti ini, ini boleh dipanjang-panjangkan. Kenapa? Kakinya kuat. Tapi kalau dah ada nampak bapak-bapak dia tidak pakai tempat, tidak pakai kursi, sudah tua umurnya, berlama-lama berdiri nanti bisa tumbang dia, maka kita tengok kondisi. Itulah lurus sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Itu sambil menengok ada tak orang tua, siapa jamaah kita, melihat pasukan, begitu. Tapi kalau ada pasukan kita muda-muda, agaskan panjang-panjang, tidak masalah. Tapi juga tidak terlalu panjang, karena iman orang hari ini tidak sama dengan orang dulu. Kalau sekarang terlalu panjang, dia menghayal, Ustaz. Baca surat Ar-Rahman selesai. Tapi kalau juz amma itu sebetulnya masih standar. Orang hari ini menyebut juz amma itu panjang-panjang. Oh, yang dibaca surat Al-Buruj panjang. Enggak, itu standar itu. Yang panjang itu apa? Surat Al-Muluk habis. Al-Muluk pun sebetulnya masih standar. Ini surat Ar-Rahman sekian halaman, Yasin 3 halaman, 3 lembar, 6 halaman, dibaca habis semua. Itu orang bisa menghayal. Kadang kita ini kan imam-imam kita ini menjadikan itu sebagai ajang bagi dia mengulang hafalan. Dibaca yang panjang-panjang. Jamaah di belakang itu menghayal dia. Karena iman kita tidak sama. Semua dibaca itu, apa yang ada di masjid habis dibacanya keliling. Kas masjid sekian, honor ustaz sekian. Habis semua dibaca, tengok sajadahnya ada yang warna-warni. Habis itu tengok punggung orang, ada baju partai. Baca juga nih, coblos nomor 4. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Salat yang paling utama itu tulul kunut, yang paling lama berdirinya. Maka kalau salat tarawihnya sedikit 8 rakaat, maka ayat yang dibaca panjang itu agar dapat ritme waktu, rentang waktu sekitar setengah jam lah kira-kira seperti itu. Kalau dia 20 rakaat maka baca ayat yang pendek-pendek, alhaqumut takasur, inna a'tayna dan seterusnya. Nah, itu ketentuannya memang tidak diatur, tapi Nabi secara tak langsung menyebutkan kalau rakaatnya sedikit, para ulama menyebutkan sedikit rakaatnya, panjang ayatnya, banyak rakaatnya sedikit pendek ayatnya. Orang kita lebih pintar lagi, dia kolaborasikan antara keduanya. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis terakhir, hadis fi'li. Hadis fi'li ini berarti Nabi tidak ngomong, tapi Nabi dilihat oleh orang lain, dan yang melihat itu adalah istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha. Hadis fi'li berarti Nabi tidak berbicara, akan tetapi istrinya yang melihat. Idza dakhala ashril akhir min Ramadan, kalau masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, sadda mi'darahu, Nabi mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan anak dan istrinya untuk menghidupkan malam Ramadan itu dengan qiyamul lail. Kenapa Nabi mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan sarungnya di 10 malam terakhir? Karena Nabi SAW taharru lailatul qadri, carilah oleh kalian lailatul qadar itu fil ashril awakhir Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ay minal witri fil awakhir Ramadan, fil ashril awakhir Ramadan. Carilah lailatul qadar itu 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan carilah lailatul qadar itu pada malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa amalan-amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan nilai pahala puasa yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Saya dapat pahala, Bapak dapat pahala, tapi nilai pahala saya dengan Bapak mungkin berbeda. Kenapa? Karena Bapak lebih banyak amalan sunnahnya dibandingkan saya. Maka berlomba-lombalah untuk cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari muka di hadapan manusia namanya riya, tapi kalau cari muka di hadapan Allah, ya Allah, saksikanlah hari ini saya berbuat baik. Ya Allah, saksikanlah hari ini saya salat, hari ini saya bersedekah. Saksikanlah ya Allah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Afu minkum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.